Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 dengan nama anggota Sartika Dewi dengan MPM 2005170.136, Sandikri Aminah dengan NPM 2005170.139, dan Rizka Anggraini dengan MPM 200170150. Di sini kami akan mempresentasikan tentang masa pemerintahan Joko Widodo dalam tabungan dan investasi asing dan dalam negeri. Penanaman modal adalah investasi modal dalam tingkat fluktuasi yang sangat tinggi dalam sektor industri terhadap penanaman modal dalam permintaan yang besar. Penanaman modal merupakan langkah pertama dalam melakukan pembangunan. Penanaman modal yang berasal dari dalam negeri disebut ke dalam penanaman modal ke dalam negeri atau disebut juga PMDN, dan penanaman yang berasal dari luar negeri bisa juga disebut penanaman modal asing PMA. Keduanya sangat penting sekali dan sangat berpengaruh dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal pasal 1 yaitu 1. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan penanaman modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun peranan modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. 2. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang akan dilakukan oleh penanaman modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. 3. Penanaman modal asing adalah kegiatan penanaman modal untuk melakukan usaha wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanaman modal uang. 4. Penanaman modal adalah seseorang atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanaman modal dalam negeri dan modal asing. 5. Penanaman modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Mekanisme penanaman modal asing di Indonesia. Mekanisme persetujuan penanaman modal yang diperkenalkan oleh BKPM kepada penanam modal mencakup banyak ketentuan mengenai bidang dan jenis usaha yang dapat dikuasai oleh penanam modal di wilayah Indonesia. Secara umum, ketentuan mekanisme persetujuan penanaman modal berlaku sama bagi penanam modal asing maupun penanam modal dalam negeri. Namun, terdapat perbedaan bentuk entitas yang terlibat dalam penanaman modal dalam aturan yang berlaku bagi penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Mekanisme penanaman modal asing di Indonesia. Modal asing dapat dimasukkan ke dalam perseroan terbatas atau perusahaan PMA dengan mekanisme sebagai berikut sesuai dengan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Penanaman Modal. Perolehan saham pada saat pendirian perseroan terbatas, membeli saham, cara lain menurut ketentuan undang-undang. Langkah selanjutnya dalam proses penanaman modal asing di Indonesia adalah mengajukan pendaftaran penanaman modal asing ke PTS BKPM, baik sebelum maupun sesudah berstatus perseroan terbatas. Biaya logistik tinggi. Tak hanya soal iklim berusaha, pemilik modal asing juga kerap ragu berinvestasi karena biaya logistik yang masih membumbung dan membebani budget produksi. Porsi biaya logistik di Indonesia saat ini masih tercatat 14,8% terhadap beban manufaktur. Padahal di Jepang tak lebih dari 5%. Pemerintah terus berupaya merespon dinamika ekonomi ini dengan menyediakan fasilitas infrastruktur dasar yang mumpuni. Selama 3 tahun terakhir, pemerintah berupaya membangun jalan transpulau, jalan tol, jalur kereta api, hingga mengeksekusi tol laut sesuai nawacita. Peningkatan rasio elektrifikasi pun terus digenjot melalui proyek pembangkit listrik 35.000 MW. Tak ketinggalan, pemugaran waduk dan bendungan juga turut melengkapi euforia pembangunan berskala kakap demi pemerataan ekonomi. Negara ekonomi jasa. Sebanyak 58% gerak ekonomi bersumber dari sektor jasa.
Sedangkan pertanian, pertambangan, dan manufaktur loyo tanpa pernah berada di puncak klasemen kinerja industri. Tenaga kerja di sektor jasa mendominasi hingga 53,7% dibanding sektor barang yang hanya 46,3%. Masyarakat memilih bekerja di kota besar sebagai pemulung dibanding tinggal di desa menjadi petani. Kontraksi pada sektor pertambangan, listrik, dan gas menyebabkan komponen daya beli masyarakat menyusut. Penanaman modal asing atau PMA bagi perekonomian. Dampak positif: 1. Penyediaan modal kerja. 2. Membawa keahlian, manajerial, pengetahuan, modal, dan konvensional pasar. 3. Penerimaan devisa yang meningkatkan dari kegiatan ekspor perusahaan multinasional. 4. Penanaman modal asing tidak menciptakan utang baru. 5. Negara penerimaan tidak perlu khawatir atau menghadapi resiko jika investasi dari modal dan diterima tidak menghasilkan keuntungan. 6. Mendukung upaya pembangunan dalam perekonomian negara penerima. Dampak negatif. 1. Perusahaan multinasional berdampak negatif bagi perekonomian negara penerima. 2. Perusahaan multinasional melahirkan sengketa dengan negara penerima atau dengan penduduk asli miskin setempat. 4. Perusahaan multinasional telah dikritik karena merusak sisi positif dari investasi di negara berkembang. Kita juga perlu berlega hati di tengah kondisi perekonomian global yang semakin tidak menentu. Pencapaian cukup gemilang terlihat dari realisasi investasi penanaman modal Indonesia. Selama triwulan 2 tahun 2019, realisasi penanaman modal dalam negeri atau PMDN sebesar 95,6 triliun rupiah, naik 18,6%, dan realisasi investasi penanaman modal asing atau PMA sebesar 104,9 triliun rupiah, naik 9,6% dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2018. Pada kuartal 1 2019, realisasi investasi tercatat mengalami peningkatan sebesar 5,3% dibandingkan dengan ukuran 1 2018 menjadi 195,1 triliun rupiah. Demikian pula dengan pengembangan investasi di sektor makanan dan minuman, mengingat kontribusinya terhadap PDB, di mana dari data yang dilansir Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Januari sampai Juni 2019, industri makanan dan minuman memiliki kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sumbangan terhadap ekspor dan penyerapan tenaga kerja mencapai 31,9 triliun rupiah. Angka ini berkontribusi sebesar 8,1% dari total investasi. Dukungan investasi dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah keterbatasan APBN menjadi pilihan strategis yang sangat tepat di tengah kelesuan ekonomi global. Kesimpulan 1. Penanaman modal asing dilakukan oleh negara asing menjadi salah satu bentuk keberhasilan Indonesia sebagai salah satu penerima modal asing yang dipercaya oleh negara asing. Target yang sering diambil oleh penanaman modal di Indonesia adalah dengan menetapkan Pulau Jawa sebagai salah satu sektor paling utama dalam mempercayakan modalnya kepada Indonesia. 2. Terdapat beberapa dampak yang bisa dilihat dari beberapa sektor yang terkena langsung dengan efek yang ditimbulkan dari penanaman modal asing ataupun investasi yang dilakukan oleh negara asing. Beberapa di antaranya ialah adanya kemajuan bidang pendidikan, sosial budaya, kesehatan, pertanian, dan strukturnya yang nantinya akan menjamin kemajuan-kemajuan yang dialami oleh beberapa sektor penting ini. Hal ini dapat dipengaruhi karena dengan dilakukannya investasi di suatu wilayah tertentu menjadi suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap daerah tersebut, khususnya pada bidang pendidikan yang menjadi tombak utama dalam segala sektor.